Roman Reigns lagi buat The Bloodline baru, CM Punk benci Arab Saudi, komentar Dominic ke tingkah aneh Finn Balor, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns lagi buat The Bloodline baru. Roman Reigns terakhir nongol di program WWE itu pas episode Monday Night Raw tanggal 15 Mei 2025. Sejak itu, dia ngilang. Nah, kabarnya nih, fans jangan terlalu berharap bakal lihat dia balik dalam waktu dekat. Jadi waktu itu, Roman lagi di storyline bareng CM Punk nyoba balas dendam ke Seth Rollins dan Paul Heyman. Tapi malah dia kena serangan dadakan dari Seth dan Braun Breaker. Nah, dari situlah, dia ditulis off dari program dan spekulasi soal comeback-nya makin liar. WWE mungkin lagi nyimpen Roman buat momen yang gede, belum tahu kapan pastinya, tapi jelas belum sekarang. Sementara nunggu Roman balik, WWE sekarang fokus ke match gila minggu depan di Saturday Night's Main Event antara Seth Rollins dan Braun Breaker melawan CM Punk dan Sami Zayn. Ini jadi bagian dari weekend besar WWE karena besoknya langsung dilanjut sama NXT Battleground. Dan lucunya, event ini juga bentrok sama AEW All In Texas, jadi siap-siap deh. Wrestling fans bakal dimanjain sepanjang akhir pekan itu. Menurut kalian, apakah Roman Reigns lagi buat The Bloodline baru untuk lawan Seth Rollins? Komen di bawah. CM Punk benci Arab Saudi. Dulu Punk tuh bener-bener anti banget sama kerjasama WWE dan Arab Saudi. Kalian pasti inget dong kutipan legendaris dia waktu nge-troll The Miz. Pergi sana hisap duit darah di Saudi Arabia. Tapi sekarang, Punk udah mulai ngerubah nada. Dia bilang dia nggak benci Saudi dan fans di sana langsung nyaut, ngarep banget bisa lihat Punk tampil live buat pertama kalinya di Riyadh. Daftar pertandingannya memang masih belum fix, tapi banyak yang percaya Punk bakal muncul di Night of Champions. Sampai sekarang belum ada match resmi diumumin buat event tanggal 29 Juni itu, tapi biasanya acara kayak gini selalu bawa title match besar. Menurut kalian, apakah CM Punk mau tanding di Arab Saudi? Komen di bawah. Komentar Dominic ke tingkah aneh Finn Balor. Beda dari member Judgment Day yang lain, kelihatannya Finn Balor tuh agak malas-malasan buat support Dom. Nah, Dominic sendiri akhirnya buka suara soal tingkah laku aneh Finn belakangan ini pas dia nongol di The Babyface Podcast. Dia bilang gini, Finn, aku gak mau bilang dia jadi aneh sih, tapi kayaknya dia lagi baper aja gitu, ya gak sih? Soalnya waktu itu kita berdua sama-sama lagi di streak kekalahan. Terus ada insiden kecil di WrestleMania. Aku mungkin aja ngepin dia, tapi aku bener-bener gak ingat. Waktu itu aku baru aja kena Mexican Destroyer. Otak masih muter, ngelihat ada badan terkapar di matras, aku lompat aja langsung. Aku kira itu Braun Breaker, gak nyangka itu malah Finn. Mungkin dia kesel, tapi harusnya udah move on dong, karena yang namanya gelar di Judgment Day itu bagus buat kita semua. Iya kan? Menurut kalian, apakah Finn Balor akan tusuk Dominic dari belakang? Komen di bawah. Charlotte Flair akan lawan Jade Cargill di Evolution. Menurut info terbaru, WWE lagi nyiapin event Evolution 2 yang rencananya bakal digelar tanggal 13 Juli 2025 di Atlanta. Dan katanya nih, salah satu match paling ditunggu yang udah mulai di-pitch dari sekarang itu adalah Charlotte Flair vs Jade Cargill. WWE juga rencananya bakal bikin 7-8 pertandingan di event ini. Plus, Battle Royale biar bisa nampilin sebanyak mungkin talent perempuan. Evolution 2 sendiri jadi bagian dari weekend spesial WWE di Atlanta yang juga bakal ada taping Saturday Night's Main Event. Kalau pertandingan Charlotte vs Jade beneran terjadi, gila sih. Dua powerhouse wanita paling dominan di dunia gulat ketemu untuk pertama kalinya. Bikin event ini jadi makin hype karena terakhir kali WWE bikin All Women's Pay-Per-View itu di tahun 2018. Menurut kalian, apakah Charlotte Flair lawan Jade Cargill itu akan seru? Komen di bawah. Reaksi Motor City Machine Guns debut di game WWE. Waktu ngobrol bareng Gaming Bible, mereka cerita gimana rasanya ngelihat versi digital diri mereka sendiri untuk yang pertama kalinya. Chris Sabin bilang sambil senyum, pas lihat intrennya dari musik, gaya jalan, gerakan, semuanya akurat banget. Aku sampai takjub. Alex Shelley nambahin, aku malah belum lihat sama sekali. Emang sengaja aku hindarin dulu semua bocoran, soalnya aku pengen first look pas kita kelar wawancara ini. Jadi bener-bener belum spoileran deh. Proses pembuatannya juga katanya gampang banget buat mereka. Chris jelasin, buat kami sih prosesnya cepat banget, gak ada motion capture segala. Sekitar sejam sebelum Smackdown mulai, kita dikirim ke truk 2K. Visual konsep tinggal ambil foto sama scan wajah. Udah, gitu aja. Jadi kalau ngomongin kerja keras, yang paling jago tuh developernya sih. Menurut kalian,
Siapa lagi nih yang pengen kalian lihat di WWE 2K25? Komen di bawah. Zack Ryder heran kenapa WWE nggak mau dia balik. Sejak Zack Ryder dipecat dari WWE di tahun 2020, dia malah makin gila performanya di skena indie pakai nama Matt Cardona. Dia bahkan bilang sekarang penghasilannya lebih gede dibanding waktu dia masih kerja di WWE. Tapi, pas ngobrol bareng Chris Van Vliet, Zack Ryder tiba-tiba curhat. Tapi kayak apalagi sih yang harus aku lakuin biar bisa balik ke sana? Kamu ngerti maksudku kan? Jujur aja, aku kaget gak dikontrak lagi sama WWE. Tapi ya, berarti ada yang kurang dari aku. Aku sendiri nggak tahu itu apa. Aku udah coba kontak beberapa kali, nggak sering-sering amat sih, tapi tiap beberapa bulan sekali. Kalau ada hal keren yang aku lakuin, aku kabarin. Tapi ya nggak ada tawaran buat balik. Komunikasinya sih sopan, profesional, tapi tetap aja nggak ada offer. Tapi ya udahlah, aku bakal terus kerja keras sampai titik darah penghabisan. Setiap tahun dia selalu siap dengan knee pads bertuliskan Zack Ryder buat jaga-jaga kalau dipanggil dadakan buat Royal Rumble. Tapi sampai sekarang belum terjadi juga dan dia juga bingung kenapa. Menurut kalian, apa alasan WWE tidak kontrak Zack Ryder lagi sampai saat ini? Komen di bawah. Legenda WWE akan return di Saturday Night's Main Event. WWE bakal ngadain beberapa show di Yuengling Center, termasuk Saturday Night's Main Event tanggal 25 Mei. 2 match sudah fix buat acara itu dan sekarang ada kabar besar lagi. Seorang legenda WWE bakal hadir. Buat kalian yang udah lama ngikutin WWE, pasti inget dong Tatanka. Dulu dia punya streak gak terkalahkan yang epic banget. Dia pernah ngalahin nama-nama kayak Rick Martel, The Brooklyn Brawler, Iron Mike Sharp, bahkan Shawn Michaels, meskipun menang lewat count out di WrestleMania 9. Terus juga pernah gabung sama $1 Million Corporation-nya Ted DiBiase. Setelah sempat cabut dari WWE tahun 1996, dia balik lagi tahun 2005 buat run singkat dan Future lawan Johnny Nitro sama Joey Mercury. Menurut kalian, apakah kalian masih ingat sama Tatanka? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito.